Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Dalam video kali ini saya akan mencoba membahas tentang soal-soal P3K dengan tema kalkulus. Soal latihan P3K ini saya ambil dari salah satu kuis pada bab kalkulus di laman portal Kemendikbud tentang latihan P3K. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa membantu Bapak Ibu guru atau rekan-rekan mahasiswa bisa untuk memahami kalkulus. Silakan disimak pembahasan soal berikut ini. Ya, kita masuk ke soal nomor 1. Di soal ini ditanyakan limit dari x menuju tak hingga akar x kuadrat plus 6x plus 2 dikurangi akar x kuadrat min 4x plus 1. Ini kalau cara proseduralnya harusnya dikalikan akar sekawan. Tetapi untuk situasi seperti ini, bentuk seperti ini, kita bisa menggunakan trik atau cara cepatnya. Nah, jadi aturan atau cara cepatnya itu seperti ini. Jika kita punya limit x menuju tak hingga bentuknya ax kuadrat plus bx plus c, nah dikurangi akar, kalau ini px kuadrat plus qx plus r. Nah, ini cara cepatnya bisa menggunakan aturan b dikurangi q per 2 akar a. Tapi ada syaratnya. Syaratnya A harus sama dengan P. Ini syaratnya. Oke. Nah, mari kita lihat. Di sini A-nya 1, P-nya juga 1. Nah, ini sama. Berarti bisa kita gunakan cara cepat ini. B-nya berapa? Ini B-nya 6. Q-nya negatif 4. Maka hasil dari limit ini, hasil dari limit x kuadrat plus 6x plus 2 dikurangi akar x kuadrat min 4x plus 1. Nah, kita mudah nih. Berarti tinggal B dikurangi Q per 2 akar A. B nya tinggal masukkan. B nya 6 dikurangi negatif 4 per 2 akar 1. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, jadi jawabannya 5 ya. Oke. Next ke nomor 2. Oke, di nomor 2 ini kita bisa melihat soalnya luas daerah D yang dibatasi oleh grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak x min 4, x, 0, x, 8 dan sumbu x adalah. Nah, kalau kita bicara luas daerah itu berkaitan dengan integral saja. Nah, kita bisa mencari integralnya dari fungsi ini. Tapi untuk kondisi seperti ini kita lebih baik mencarinya justru dengan cara yang lebih sederhana. Nah, oke. Kan kita tahu bahwa fungsi fx sama dengan nilai mutlak x min 4. Nah, ini kan punya titik puncak minimumnya ini di x sama dengan 4. Nah, jadi kalau secara grafiknya ini puncaknya nih, kalau ini 4. Nah, ini juga 4. Nah, nilai mutlak x min 4 tuh gini kurvanya. Nah, ini tajam, runcing. Nah, kita panjangin dulu. Nah, ini runcing, akan meruncing. Nah, dibatasi oleh x sama dengan 0, ini sumbu y. Lalu x sama dengan 8. Kalau x sama dengan 8 berarti y nya juga 4 ya, sama ya. Nah, ini 4. Oke, di sini nih lebih tepatnya. Nah, kalau ini juga 4. Jadi kurvanya ini, nah ini bentuknya kan jadi segitiga, 2 buah segitiga. Ini dari 0 sampai 4, 4 sampai 8. Tingginya juga sama. Nah, maka luas daerah D-nya
sama dengan segitiga aja kita pakai, alas kali tinggi bagi 2, berarti sama dengan 4 kali 4 bagi 2 sama dengan 4 kali 16 8. Berarti luas yang ini 8, luas yang ini juga 8 karena ini alasnya juga 4. Berarti luas daerah D sama dengan 8 tambah 8 sama dengan 16. Oke. Jadi jawabannya yang B, 16. Jadi untuk luas daerah yang bentuknya nilai mutlak, saya sarankan ini pakai luas segitiga aja. Nah, gambar dulu kurvanya lebih jelas. Jadi gak usah pakai integral gitu untuk luas daerah yang nilai mutlak gitu ya. Oke, nice. Nomor selanjutnya nomor 3. Nah, di nomor 3 ini di soalnya diketahui bahwa daerah D dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan X diputar mengelilingi sumbu X. Pertanyaannya, volume benda putar ini berapa satuan volume? Nah, tentu saja volume benda putar ini salah satu aplikasi dari integral. Maka untuk mencari ini kita bisa mencarinya dengan integral. Langkah pertama kita akan mencari titik temunya dulu dari Y sama dengan X kuadrat, yang ini dengan Y sama dengan X. Ini ketemunya di itu saja, yang ini ketemunya kan dari Y sama dengan X kuadrat, ini yang ini Y sama dengan X. Berarti dari kedua ini kita diketahui bahwa X kuadrat sama dengan X. Berarti X dikurang X kuadrat ini kurangi X ya sama dengan 0. Nah, harus pakai ini. Berarti X kurangi 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Nah, titik temunya ini di X sama dengan 0 sama dengan X sama dengan 1. Di dua titik ini. Di titik 0 pangkal 0,0 dan ini X1 berarti 1,1. Jadi ketemunya di 0,0 dan 1,1. Oke. Jadi kalau disketsakan grafiknya ini, nah kan Y sama dengan X kuadrat itu parabola. Nah, kalau bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan Y sama dengan X ini kita tahu sendiri bahwa ini merupakan garis pembagi ini. Ini Y sama dengan X. Yang ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini titik ketemunya ini 1,1, ini 0,0. Nah, daerah inilah yang diputar mengelilingi sumbu X. Ini mengelilingi sumbu X. Maka kita bisa mencari volumenya dengan aturan integral. Apa aturan integralnya? Berarti V sama dengan ini kurva yang paling atas karena ini pengen ke sini, kita pakai yang ini pertamanya. Berarti X kuadrat dikurangi yang kedua yang ini, X kuadrat dikuadratkan PX. Berarti V sama dengan integral. Nah, ini batasnya dari mana sampai mana? Daerahnya ini lihat dari 0 sampai 1 ya. Nah, berarti integral tentu. Nah, kita integralkan masing-masing ini berarti jadi 1/3 X pangkat 3. Ini yang ini X pangkat 4 ya. Jadi 1/5 X pangkat 5. Ini batasnya 0 sampai 1. Kenapa seperti ini? Ya, kan aturannya kalau X pangkat N itu diintegralkan ini dx ya. Ini tinggal X, ini N-nya bertambah 1. Nah, tinggal 1 per N tambah 1. Langkahnya tinggal 2 langkah. Ini tambah 1. Yang ini baru di koefisiennya 1 per hasil tambahnya tambah 1 ini. Oke, kita selesaikan. Berarti ini menjadi Pi kali, ini tinggal masukkan 1/3 kali nah, ini kali 1/3 dikurangi 1/5 kali 1/5 dikurangi ini, kita ganti dengan 0, hasilnya pasti 0 ya. Maka kita selesaikan yang ini. Berarti volumenya sama dengan di ini 1/3 kali 1 tetap ya, 1/3 dikurangi 1/5. Berapa 1/3 dikurangi 1/5? Mudah ya, 2/15. Oke.
inilah volumenya. Jadi volume benda putar ini adalah 2/15 pi, atau di sini 2 pi/15, sama saja ya volume benda putar. Nah, itu salah. Apa jawabannya? Oke, next ke nomor 4. Nah, kita lihat soal nomor 4. Oh, masih integral. Integral tentu. Integral dari 0 sampai 2 x kuadrat kali x pangkat 3 tambah 1 dx. Oke. Bagaimana ini cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya ini bisa dua cara. Bisa pakai teknik substitusi atau bisa cara sederhana. Tapi daripada kita menggunakan substitusi, ya kalau bisa sederhana, maksudnya sederhana itu yang pangkat aja, kita gunakan pangkat aja, gak usah capek-capek substitusi gitu. Nah, jadi integral ini 0 sampai 2 kan ini bisa kita kalikan. Jadi x pangkat 5 yang ini kita kalikan tambah x kuadrat. Nah, ini dx ya. Maka ini kita bisa, kan ini sederhana. Jadi langkahnya ini tadi dua langkah, ini tambah 1 jadi x pangkat 6, tinggal ditulis 1/6. Yang ini tambah 1 berapa? X pangkat 3, tinggal di depannya tulis 1/3. Tulis batasnya 0 sampai 2. Nah, karena 0 sampai 2 tinggal gantikan ini yang atas 2 dulu. Berarti ini 1/6 kali 2 pangkat 6 tambah 1/3 kali 2 pangkat 3. Nah, ini satu kelompok dikurang. Ini batas bawahnya 0. Kalau 0 kan ini x, ini sini juga variabelnya x, berarti ini pasti 0. Kita selesaikan yang ini. Berarti 1/6. 2 pangkat 6 berapa? 2, 4, 8, 16, 32, 64 ya. 64. Ditambah 1/3 kali 2 pangkat 3, 8. Berarti ini 64/6. Bisa diperkecil bagi 2 ya. Dapat 32/3. Ditambah ini 8/3. 32 tambah 8 ini 40/3. Nah, inilah hasilnya 40/3. Jawabannya yang D. Oke, nice ya, gampang. Selanjutnya nomor 5. Oke, di nomor 5 ini hasil dari integral 5x kuadrat plus 1 kali 5x pangkat 3 tambah 3x dikurangi 8 pangkat 6 dx. Nah, di sini jika menggunakan pangkat bisa aja, tapi ini harus dipangkatkan 6 dulu. Nah, kita tentu saja kerepotan. Jadi kalau repot kita bisa gunakan teknik yang lain. Di integral itu kan banyak tekniknya, bisa substitusi, bisa parsial, bisa pecahan rasional, dan yang lain-lain. Nah, dalam soal ini kita bisa menggunakan teknik substitusi karena di sini ada kaitannya turunannya dari bentuk di dalam ini. Jadi kita misalkan U itu sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x kurangi 8. Kita turunkan, berarti DU sama dengan ini 15x kuadrat dikurangi 3x dx. Nah, kita lihat kita punyanya 5x kuadrat plus 1 dx. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. Ini, maaf, ini 3 aja ya, jangan pakai x. Jadi ini kita bisa sederhanakan, ini dikali 1/5. Jadi ini 1/5 DU sama dengan ini kan jadi bagi 5 dapat bagi 3 ya. Bagi 3 dapat 5x kuadrat dikurangi 1 dx. Nah, ini kali 1/3. Jadi hasilnya ini 5x kuadrat minus 1 dx itu ini ini tambah. Wih, kelewatan. Sorry, ini tambah. Jadi 1/3. Ini kan sesuai tuh 5x kuadrat ini 5x kuadrat plus 1 dx, ini juga 5x kuadrat plus 1 dx. Jadi integral itu yang atas bisa kita tulis ini integral dari 5x kuadrat plus 1 kali 5x pangkat 3 plus 3x min 8 pangkat 6 dx. Ini kita bisa tulis integral. Ini kan yang ini U nih. Yang ini U. Berarti U pangkat 6
Yang ini 5x kuadrat plus 1 dx ini kali 1/3 du. Atau sederhananya 1/3 nya kita kedepankan karena konstanta u pangkat 6 du. Nah ini kan jadi lebih sederhana. Ini kita bisa integralnya ini tambah 1 jadi 1/3 u pangkat 7, tapi ini dikalikan 1/7. Jadi ini kita peroleh 1 per berapa? 21 kali u nya berapa? Ini u nya kita substitusi lagi, kita ganti lagi. U nya adalah 5x pangkat 3 plus 3x min 8 pangkat berapa u nya? 7, tapi ini plus C ya. Nah mana jawabannya yang tepat? Ini yang D ya. 5x pangkat 3 plus 3x min 8 pangkat 7 per 21 ini ditambah C, yang ini jawabannya yang D. Nah jadi ini kita gunakan tekniknya substitusi. Kenapa? Karena di salah satu sukunya ada turunannya, itu lebih mudah ya. Oke, selanjutnya nomor 6. Nah ini soal yang sangat bagus sekali. Kita perbesar. Segitiga lancip ABD mempunyai perbandingan panjang sisi AB berbanding BC sama dengan 3:1. Ini kayaknya keliru, harusnya bukan D tapi C, segitiga lancip ABC. Oke, kita maklumi saja. Dan sin B sama dengan 1/3. Nilai dari 1 per sin C adalah nilai dari 1 per sin C. Jadi di soal ini kalau saya sketsakan ini terus gambarlah seperti ini. Ini A, B, C. Jadi perbandingan AB dan BC 3:1. Kalau ini P, yang ini jadi 3P. Nah itu. Diketahui yang lain bahwa sin B sama dengan 1/3. Karena sisi AC-nya nggak diketahui, ini sisi AC belum diketahui, dan sudut B-nya sudah ada keterangan, maka kita langkah pertama cari dulu AC nih. Karena untuk menggunakan aturan sinus C per AB, sin C per AB dan sin B, ini kan tetap nggak ada. Maka AC ini harus mau tidak mau harus dicari dulu. Dicarinya tentu saja menggunakan aturan kosinus ya. Jadi langkahnya adalah dari sini, jangan dulu ke aturan kosinus, kita cari dulu. Nah, dari sini cos B-nya. Kan sin B itu depan per miring lah, gitu waktu dulu diajarkannya kan. Jadi kalau ada ini B, maka dari sini dari 1 ini 3. Berarti sisi ini berapa? Sisi ini tentu saja bakal jadi 2/2 menggunakan teorema Pythagoras, atau ada yang menyebutnya Gogu teorem ya. Teorema Pythagoras lah yang kita kenal di sini. Jadi cos B sama dengan 2/2/3. Oke ya, ini jadi modal kita nih. Oke. Selanjutnya kita gunakan aturan cos B, bahwa apa? AC kuadrat sama dengan ini apa rumusnya? AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2AB kali BC kali cos B. Ini aturan kosinus. Jadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, berarti 3P kuadrat, jadi 9P kuadrat ditambah BC itu P, jadi P kuadrat dikurangi 2 kali AB nya 3P, BC nya P, cos BC yang ini 2/2/3. Ini bisa kita tambahkan jadi 10P kuadrat. Ini saya cancel ya. Jadi 2 kali 2/2 dikurangi 4/2P kuadrat. Ini AC kuadrat, berarti AC tentu saja akarnya ya. Akar dari ini 10P kuadrat dikurangi 4/2P kuadrat.
Ini P kuadratnya bisa keluarkan, jadi kita bisa sederhanakannya menjadi AC itu sama dengan P akar 10 dikurangi 4 akar 2. Nah, ketemulah AC ini. AC ini. Maka untuk mencari sin C ini, kita bisa menggunakan aturan sinus sekarang. Ingat aturan sinus. Bahwa apa aturan sinus? AC per sin B sama dengan AB per sin C. Ini ya aturannya, tentu saja kita semua mengingatnya. AC kita masukkan berarti P akar 10 min 4 akar 2 per sin B nya udah ada 1 per 3 sama dengan AB nya 3P per sin C. Oke. Ini kan kita gunakan perkalian silang ya. Jadi apa namanya? P akar 10 min 4 akar 2 sama dengan ini 3P kali 1 per 3 per sin C. Ini ada P, ini ada P, kita cancel. 3 kali 1 per 3. Nah, kita butuh ruang ya. Oke, di sini berarti sama dengan akar 10 min 4 akar 2. Nah, ini 3 kali 1 per 3, 1 per sin C. Nice, inilah dia jawabannya. Yang ditanyakan 1 per sin C, yang ini ditanyakan 1 per sin C, berarti jawabannya 10 min 4 akar 2 diakarkan. Jawabannya yang E. Yang ini ya, itu saja. Nah, jawabannya yang E. Ini dia hasilnya. Oke. Itu. Cukup menarik ya soalnya. Ini perlu ketelitian kita untuk mengerjakannya. Terakhir nomor 7. Oke, terakhir. Nah, masih tentang limit. Jadi sebenarnya kalkulus itu dasarnya tentang limit, turunan atau integral. Tapi hari ini kita gak ketemu turunannya. Mungkin di paket-paket yang lain ada soal turunan. Oke, limit x menuju 1, x kuadrat plus 3 dikurangi akar 5x min 1 dibagi x kuadrat min 1. Nah, kita cek dulu dengan substitusi apakah ada hasilnya atau tidak. Jadi limit ini kalau kita substitusi kan jadi akar 1 kuadrat plus 3 dikurangi 5 kali 1 min 1 per 1 kuadrat dikurang 1. Ini 1 tambah 3 4 diakarkan 2 dikurangi 5 kali 1 kurangi 1 4 diakarkan 2 juga dikurangi 1. Nah, ini 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 sangat dilarang, ini sangat dilarang di limit, maka kita bisa mencari nilainya. Ini bisa dengan akar sekawan, tapi saya senang pakai aturan L'Hopital ya. Nah, ini bisa digunakan karena ini yang menjaminnya. Substitusinya 0 per 0. Tapi harus diingat bagaimana turunan dari akar ini. Turunan dari akar ini harus diingat. Apa aturannya? Bahwa akar U lah taruh. Jika diturunkan ini menjadi U aksen per 2 akar U. Nah, itu aturannya. Diingat ya. Ini fungsi awalnya, turunannya yang ini. Oke, kita bisa mencari hasil limitnya, berarti limit akar, soalnya saya tulis dulu biar jelas kelihatan. X kuadrat plus 3 dikurang 5x min 1, ini mendekati 1 per x kuadrat. Oke, kita cari turunan dari ini, turunan dari akar x kuadrat plus 3. Apa turunannya? Ini limitnya tutup dulu. Apa turunan dari x kuadrat plus 3? 2x, berarti ini per 2 akar, tulis lagi ini kuadrat plus 3 kurang turunan dari ini 5 berarti per 2 akar, tulis lagi ini 5x min 1. Nah, itu cara L'Hopital, dibagi turunan dari ini tulis saja 2x.
Oke. Nah, kita catat ini. Tinggal kita substitusi X ya. Berarti ini 1 per. Ini kan tadi akad X plus 3, X 1 berarti kita peroleh 2 kurangi 5 per. Ini 2 kali 2, 4 dibagi 2 ya. Berapa hasilnya? Nah, hasilnya berarti setengah tuh kan sama dengan 2 per 4 ya. Berarti kita tulis 2 per 4 dikurangi 5 per 4. Nah, ini kita kalikan aja, jadi kalikan 1 per 2 kali terbalik ya. Hasilnya berapa? Min 3 kali 1 min 3 per 8. Oke. Jadi nilai limitnya min 3 per 8 ini ya jawabannya ya. Jawabannya yang C. Nah, itu dia Bapak Ibu pembahasan tentang kalkulus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa merangsang kembali materi-materi tentang kalkulus. Jadi materi kalkulus ini sebenarnya seringkali digunakan kalau di SMA, tapi bagi guru SMP jarang digunakan. Kalau di SMA masih sering dipakai ya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk mengingat kembali. Terima kasih, tapi jangan lupa mohon dukungannya untuk subscribe dan share video ini ya, agar bisa menyalurkan kembali ke teman-temannya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.